Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun kita hari ini, kata-kata manis. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius 22 ayat 15-22 dan di dalam ayat yang ke-18 berkata demikian. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata-kata manis adalah kata-kata yang dirindukan oleh setiap orang. Setiap istri pasti merindukan suaminya dapat memberikan kepadanya kata-kata yang manis. Demikian juga dengan suami. Setiap anak-anak pasti merindukan supaya orang tuanya bisa berkata-kata manis. Demikian juga sebaliknya dengan orang tua, dan kita semua pasti sepakat bahwa kita tidak suka, kita tidak senang mendengar kata-kata kasar. Tapi tahukah saudara bahwa di bagian lain kata-kata manis seringkali menipu? Kadangkala kita mengalami banyak kerugian hanya karena tertipu dengan kata-kata yang manis. Kata-kata manis bisa menjadi sumber kekuatan, tetapi kata-kata manis yang disalahgunakan juga bisa menjadi sumber malapetaka yang menghancurkan. Nah, melalui ayat-ayat bacaan hari ini ada beberapa pelajaran menarik yang dapat kita pelajari tentang dibalik kata-kata yang manis. Kita lihat bahwa di dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang Farisi berusaha dengan memakai kata-kata manis untuk mencobai Yesus. Berarti kita juga harus belajar untuk berhati-hati dengan kata-kata yang manis. Kata-kata yang manis memang sangat perlu. Jika saudara ingin melihat rumah tangga saudara diberkati, jika saudara mau mengalami hubungan yang baik antara suami dan istri, anak dan orang tua, dan jika saudara ingin melihat hubungan saudara dengan orang lain dapat terus berjalan dengan baik, maka saudara juga harus belajar mengucapkan kata-kata yang manis. Orang yang sedang jatuh cinta selalu melihat alasan untuk memuji pasangannya, tetapi orang yang benci selalu melihat bahkan mencari-cari alasan untuk mengkritik dan menjatuhkan orang lain dengan kata-katanya yang menyakitkan. Jadi kalau kita selalu melihat kekurangan pasangan kita selalu melihat kesalahan orang lain, itu berarti kesalahannya bukan ada pada mereka, tetapi kesalahannya ada pada kita. Jangan-jangan hati kita sedang menyimpan benci. Mulai hari ini marilah kita kembali untuk mempraktekkan kata-kata manis. Tetapi kita juga harus tetap berhati-hati dan selalu meminta hikmat dari Tuhan ketika orang berkata-kata manis tanpa alasan. Yang kedua, kita belajar Yesus adalah Tuhan yang memandang hati. Apapun yang kita ucapkan dalam kata-kata yang manis, semuanya itu harus lahir dari hati kita. Karena Yesus sendiri tidak menilai dan Yesus tidak peduli dengan kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang Farisi, tetapi Yesus menilai dan peduli dengan hati mereka. Sehingga ketika mereka mencoba Yesus dengan kata-kata manis mereka, Yesus langsung tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Jangan sampai hati kita ada benci, jangan sampai hati kita ada dendam, kepahitan, egois, mau menang sendiri, keras kepala dan sombong. Tetapi di dalam segala sesuatu biarlah hati kita tetap bersih. Orang boleh berbuat apapun terhadap kita, tetapi kita tetap meminta kepada Tuhan untuk menjaga hati kita supaya hati kita tetap berkenan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita belajar bahwa Yesus menyelesaikan masalah dengan tepat. Yesus tidak langsung marah kepada orang-orang Farisi walaupun Yesus telah membuktikan dan Yesus tahu isi hati mereka. Tetapi dengan tenang Yesus berkata, "Gambar dan tulisan siapakah ini? Jika gambar dan tulisan Kaisar, berikanlah kepada Kaisar apa yang Kaisar punya, dan berikan kepada Tuhan apa yang Tuhan punya." Jadi dengan lain kata di sini Yesus mau menegaskan bahwa Ia telah menyelesaikan masalah ini dengan tepat. Jika Yesus menyelesaikan kasus ini dengan tepat,
dia tidak bisa menyelesaikan masalah kita dengan tepat. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Yesus dapat menyelesaikan masalah dalam hidup kita dengan cara yang tepat. Karena itu tidak ada yang perlu kita khawatirkan dan kita ragukan, sebab kita adalah anaknya, dan karena kita anaknya maka dia juga tahu siapa kita, bahkan dia tahu sampai kedalaman hati kita. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada pagi hari ini yang memberikan pelajaran yang penting buat kami, bahwa sesungguhnya kami perlu memiliki kata-kata yang manis, yang sedap didengar, kata-kata yang memberkati orang lain Tuhan. Karena itu berikan kepada kami hikmat, kemampuan untuk kami dapat mengolah kata-kata kami, tetapi juga Tuhan berikan kepada kami hikmat untuk dapat mencerna, untuk dapat kami memahami setiap maksud dan rencana yang dibuat oleh manusia yang mungkin ingin menjatuhkan kami, yang ingin merugikan kami lewat kata-katanya. Dan lewat pelajaran firman pada hari ini Tuhan, ajar kami untuk dapat mengerti dengan hikmat Tuhan. Kami boleh berkata-kata dengan lemah lembut, berkata-kata dengan baik, sehingga kata-kata kami boleh menjadi berkat. Tetapi biarlah Tuhan juga menyelidiki hati kami, agar kami memiliki hati yang bersih, hati yang takut akan Tuhan, sehingga hati kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.